Guys, balik lagi di channel aku. Jadi, kali ini aku mau nge-review 16 ogo-ogo yang masuk nominasi Kota Denpasar. Dan yap, itu adalah kota aku sendiri guys. Dan kalian bisa lihat betapa beceknya karena ini habis hujan. Tapi nggak apa-apa guys, demi aku bisa lihat ogo-ogo terbaik ini ya guys ya. Yuk kita sama-sama lihat. Jadi di posisi yang pertama ditempatin oleh Banjar Tengah Sesetan. Buat kalian yang dari luar Bali nggak paham apa itu Banjar, itu sejenis RT atau mungkin RW di daerah kalian ya. Bedanya kita di sini namanya Banjar. Nah, di sini setahu aku konsepnya adalah Bibi Anu, di mana seorang ibu yang sangat menjaga kandungannya dari segala godaan jahat ataupun pikiran negatif yang dapat membahayakan janinnya ya. Karena yang dipajang di puputan ini nggak ada yang versi bergerak, jadi aku ambil video dari orang guys, biar kalian tahu gambarannya gimana ya kalau ogoh-ogoh ini bergerak guys. Oke, selanjutnya di posisi kedua ditempatkan oleh Banjar Jawa Tengah Pemogan ya guys ya. Siapa di sini yang nggak asing denger ceritanya Rama dan Sinta itu? Yap, itu di mana Rahwana menculik Sinta itu, dan ini sepertinya anoman-anomannya dari si Sri Rama ya, suruhannya Sri Rama guys. Terus ini juga ada video yang bergeraknya, menurutku keren banget, cocok jadi posisi kedua karena dia terlihat realistis dan nyata setelah bergerak ya guys ya. Menurut kalian gimana? Di posisi ketiga dimenangkan oleh Banjar Abian Kapas Tengah. Setelah aku baca, ini konsepnya terkait upacara medikse loh guys. Jadi upacara medikse itu adalah upacara penyucian sebelum seseorang menjadi pendeta atau sulinggi ya guys. Sulinggi itu seperti pemuka agamanya Hindu ya guys ya. Jadi sebelum jadi sulinggi itu ada upacara medikse ya namanya guys ya. Cuma itu sih yang aku tahu guys, sisanya ini kenapa bisa berkepala tiga, ini aku nggak tahu ya. Ini duar banget sih guys, karena tiba-tiba hujan disertai angin kencang. Padahal baru nge-review 3 ogo-ogo guys, saking kencengnya ini angin. Kemarin katanya sampai ada tenda yang tebang guys. Kalian bisa lihat anginnya sendiri ya guys ya. Kalian bisa lihat seberantakan apa rambutku guys, gara-gara kena angin. Dan ini anginnya lanjut masih kenceng banget guys. Bener-bener berterbangan rambutku ini guys. Duh ya ampun. Sambil nunggu hujannya reda, aku mau cerita ke kalian apa itu Hari Raya Nyepi ya guys ya. Oke guys, aku mau sambil cerita juga di sini apa itu Hari Raya Nyepi dan kenapa ada ogoh-ogoh di Hamin 1 Hari Raya Nyepi ya guys ya. Jadi Hari Raya Nyepi istilah awamnya itu tahun barunya kalender Bali guys. Jadi kita tuh membuat ilustrasi serem ogoh-ogoh ini contohnya karena itu simbol dari kejahatan yang nantinya simbol kejahatan itu akan kita musnahkan lewat dibakar ya guys ya. Dan besoknya kita mulai menyucikan diri lewat hari raya Nyepi yang dimana tidak boleh berpergian, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berapi-api, tidak boleh beraktivitas karena kita sedang dalam melakukan meditasi agar tercipta hubungan antara alam manusia dan alam semesta ya guys ya. Kepercayaan kita ini memberikan istirahat alam semesta dalam 1 hari setiap setahun sekali untuk menyeimbangkan alam semesta kembali. Buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Karena anginnya udah mendingan, kita lanjut lagi. Aku taruh sandalku di tempat lain dulu guys, karena seperti membajak sawah ya, nggak mungkin pakai sandal ya guys ya, karena kelamaan banget jalan kalau pakai sandal. Sisanya aku random aja guys, karena biar nggak keburu hujan juga. Masing-masing ogoh-ogoh aku berusaha cari konsepnya apa ya guys ya, biar bisa ceritain ke kalian juga.
Terus ke selanjutnya lagi, konsep yang aku baca, jadi ini nih kalian lihat seperti ada yang diinjek gitu ya guys ya, dan dikeroyok sama yang bertiga di atas ini. Jadi ini temanya angkrah. Angkrah di sini adalah karakter yang egois, di mana dia punya jiwa yang suka membuli kepada siapapun yang dia rasa itu menyaingi atau melebihi kemampuannya dia. Jadi saking egoisnya dia itu tuh sampai ngerekrut orang untuk bisa ngedukung karakter egoisnya dia, guys. Kita ke selanjutnya lagi. Di sini aku ketemu logo-logo yang konsepnya cukup menarik juga, dikarenakan ini sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Jadi, yang besar ini namanya Warak Keruron, guys, sosok seorang Durga. Bayi yang dia ajak itu adalah bayi yang sudah diaborsyong oleh ibunya ya. Kalian mengerti lah maksudku. Jadi di sini ada air mata ibunya yang benar-benar kelihatan realistis banget. Jadi ini ngasih pesan ke kita bahwa jangan pikir baru mereka masih bayi. Mereka tuh nggak sedih karena jadi anak yang nggak diharapkan. Bisa jadi dia malah balas dendam dan perjalanan hidup kalian tuh nggak akan pernah mulus. Padahal jelas-jelas kalian udah berbuat tapi nggak mau mempertanggungjawabkan itu. Jadi aku bisa tunjukin ke kalian videonya bagaimana realistis air mata si ibunya ini ya guys ya. Kita ke ogo-ogo yang selanjutnya. Kalau yang ini aku gak dapet ya konsepnya apa, tapi di sini aku baca ada nama Palanut Karma, guys. Kalau dilihat dari bentuk ogoh-ogohnya, itu ada dua manusia yang kelihatan disiksa gitu, guys. Apakah itu maksudnya dari karma, dari perbuatannya dia dulu, guys? Karena seperti judulnya itu ada Palanut Karma, guys. Itu aku mungkin kurang ngerti. Jadi kalau misalnya kalian yang mengerti atau kalian yang tahu tentang konsep ogo-ogo ini, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Oke, kita ke selanjutnya lagi. Nah, ini dia ogo-ogo dari Banjarku waktu Banjang, guys, alias waktu aku masih lajang atau belum nikah. Ya, kalau sekarang kan aku ikut Banjara suami ya, guysnya. Dan ini konsepnya itu yang aku baca tentang ketidakseimbangan alam, di mana terjadi perubahan lingkungan dan kerusakan alam tuh akibat ulah manusia, guys. Terus yang berdampak itu kan juga akhirnya ke kita, seperti bencana alam. Di sini tuh ngasih pesen jangan buang sampah sembarangan, guys, karena pada dasarnya efek negatifnya tuh bakal balik lagi ke kita. Dengar-dengar katanya ini ada bahan-bahan sampah organik yang dipakai ke ogoh-ogohnya guys. Itu sesuai dengan konsepnya mereka lah ya. Wah, keren ya guys ya. Oke, kita ke selanjutnya lagi. Dari konsep yang aku baca, kalau yang ini, kalian tahu kisah Mahabharata ini Gatot Kacanya yang gugur guys. Setelah medan perang antara pasukan Pandawa dan Korawa guys. Gatot Kaca ini tuh termasuk ke pasukannya Pandawa. Jadi sini terlihat sangat terpukul banget ya pasukan Pandawanya saat Gatot Kacanya itu gugur. Kalau kalian belum pernah lihat kisah Mahabharata, kalian tuh wajib lihat sih. Karena ini banyak kali amanat di dalamnya. Ini kisah bagus buat semua umat ya guys ya. Dan kalian bisa lihat aku guys pakai payung terpaksa gini kan aku kalau buka rasanya tuh kayak mau ikut terbang karena anginnya masih terasa keras gitu guys. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita buat lihat yang lain guys. Kalau nggak salah ini logo-logonya tinggal 4 lagi. Jadi ya udah segera ya biar kita tuh nggak keburu ambiar nih gara-gara hujan juga guys. Karena ini udah mendung banget tak lihat. Nah, ini konsep yang aku baca bener-bener menarik, guys. Di belakang bapak yang sedang lontar ini nih ada 4 karakter yang bisa kita lihat, di mana ini adalah keempat saudara kita semenjak dalam kandungan, guys. Keempat saudara yang dimaksud ini tuh adalah air ketuban, darah, selubung halus janin, dan ari-ari atau plasenta, guys. Di Hindu percaya keempat saudara kita ini bisa menjadi penolong kita di kehidupan jika kita perlakukan mereka dengan baik, tapi bisa juga menjadi penyulit kehidupan jika kita lalaikan dengan buruk ya, guys ya. Selanjutnya kita lihat ogoh-ogoh yang ini ya guys ya. Yang ini nih dapet banget menurutku seremnya karena berasa kayak dipototin gitu loh guys sama mata-mata yang banyak ini. Tapi dari konsep yang aku baca ini aku dapat simpulkan bahwa ada 3 landasan yang dapat mempengaruhi sifat manusia. Ada pengetahuan yang di tengah itu, ada yang pemalas sebelah-sebelahnya ini, dan ada yang nafsunya berlebihan.
Jadi sebagai manusia kita harus mampu mengendalikan diri dan tahu mana yang baik buat kita, mana yang enggak ya guys ya. Terus untuk selanjutnya, ogoh-ogoh yang ini tuh aku bener-bener speechless banget guys karena ini tuh full kulit nanas. Nah, dari konsep ogoh-ogoh yang aku baca, ini judulnya itu awajene. Arti awajene itu tuh adalah sifat tidak hormat, meremehkan, menghina, mengabaikan, tidak sopan. Nah, seseorang yang memiliki sifat seperti yang tadi aku sebutin itu dipercaya tidak akan tenang dalam hidupnya, guys. Itu sih konsep singkat yang aku dapet dari ogoh-ogoh ini, guys ya. Kalau misal ada yang kalian mau tambahin, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, guys ya. Nah, ini ogoh-ogoh terakhir yang aku temuin di lapangan ini, konsepnya yang aku cari ini tuh gak jauh-jauh dari cerita Mahabharata juga ya guysnya. Jadi ini nih kisah Abimanyu. Sepertinya dia tuh dalam keadaan diserang oleh beberapa karakter guys yang aku lihat. Dari ceritanya itu dia gugur. Nah yang aku lihat tujuan dibuatnya ogoh-ogoh ini karena akhir-akhir ini di kalangan masyarakat banyak terjadi pengeroyokan, kerusakan mental, pembulian yang dilakukan sama otak-otak kriminal di luar sana ya guys ya. Kisah kematian Abimanyu ini memberikan pesan moral sama kita untuk bisa menghadapi tantangan, mengatasi kesedihan, dan menerima takdir ya guys ya. Jadi sekarang aku mau langsung balik guys karena lihat rambutku ini udah basah, sudah ngerasa pusing juga karena habis kena hujan. Baju juga udah setengah basah. Jadi itu aja sih yang aku mau sampein guys. Thank you ya buat kalian yang udah nonton channel aku ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen kalau kalian ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe ya guys ya. Bye bye.